Misalnya ini berkaitan dengan taruhlah Natal. Kan banyak orang menjawab, ya selamat Natal nggak apa-apalah, itu kan sebuah ucapan. Kenapa seorang menjawab ini tentu tidak mahir tentang ilmu hakikat, tidak mahir tentang ma'rifah, tidak mahir tentang usuluddin. Kenapa dia bisa menjawab, menyebutkan kalimat Natal boleh-boleh saja, tidak ada apa-apa, hanya ucapan. Lihat hukum syariat. Bukankah orang gara-gara lafaz ijabnya dari haram menjadi halal? Suami istri menikah, kenapa dia halal? Karena ucapan kan? Kalau terima nikah anak kandung bapa Aminah binti Rashid umpama gulung tuan dengan mas kawin 20 manya mas tunai. Kaji puduk-puduk. Lafaz kan? Seorang suami bercerita mengucapkan lafaz kepada istrinya, aku cerai, aku talak. Kenapa menjadi haram kembali? Bukankah lafaz ini jatuh talak? Kalau ada orang berpikir apalah sebuah lafaz, ini bermasalah. Kenapa? Orang jatuh talak karena lafaz, orang sah nikah karena lafaz, orang kafir menjadi Islam karena lafaz. Syahadah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kata Islam, mukmin. Menolak kafir karena lafaz. Kita lihat sisi hukum. Seorang hakim menghukum seseorang karena lafaz. Dipegang di si aidung hana luncu ada bulan hana luncu. Ibadah saksi. Bagaimana saksi? Menurut saya Tuan Hakim, benar dia mencuri kambing si bulan pada malam itu. Di mana anda lihat? Doa buat kami. Bajai pakai bajai hitam mendung itu. Ngansonya ngongon dua. Honan ngonan di bulan dipulih. Alamat bulan dipulih. Man kui pakai teju kamengnya matoi rentan. Ya mesti. Bukankah hakim bertanya kemudian menghasilkan keputusan hukum lewat kalimat, lewat lafaz? Jadi jika ada orang berkata apalah makna sebuah lafaz, ini keliru. Kenapa? Terjadi hukum karena lafaz, karena ucapan. Kalau begitu ketika orang mengatakan selamat Natal, dia telah mengakui Natal itu hari lahirnya Yesus. Secara tauhid kita telah mengakui Yesus itu sebagai anak Tuhan. Masalah tidak. Dalam Injil Yohanes disebutkan mula-mula Yesus itu bukan Tuhan. 8 hari kemudian Yesus dinobatkan sebagai Tuhan. Berarti kita mengucapkan selamat Natal telah setujulah Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Perkara kedua, ketika menyebutkan selamat Natal telah setuju pula bahwa Yesus telah akan disalib nanti satu saat. Maka di dalam kelindir Al-Masih itu terjadi wafat Isa Al-Masih Yesus Kristus, kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Kembali kepada akidah Islam, tauhid. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Allah jawab dalam surat An-Nisa ayat 157. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah. Isa putra Maryam itu Rasul Allah. Wa ma qataluhu, tidak pernah dibunuh. Wa ma salabuhu, tidak pernah disalib. Walakin syubbiha lahum, ini lakin huruf istidrak, dinafikan ke berikutnya. Siapa kalau memang ada yang bunuh, yang dibunuh, yang disalib bisa? Bukan, kata Allah, itu Yudas. Oh, Nabi Isa barrafa Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Kembali ke ucapan, ketika menyatakan selamat Natal, selamat ulang tahun, berarti satu paket dia telah mengakui Yesus dalam penyaliban, Yesus sebagai anak Tuhan. Mana bukti bahwa Tuhan tidak membunuh anak? Tuhan tidak layak disebut beranak. Baca surat Maryam
Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 92. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hana patut bagi Tuhan Rahman dan Rahim, dia butuh kepada anak, akan beranak, lam yalid wa lam yulad. Ketika kita menyampaikan selamat Natal, berarti kita telah menentang firman Allah, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. In kullu man, di ayat berikutnya, man fis samawati wal ard illa ayyattakhidha walada illa ayyattakhidha abda. Semua makhluk itu butuh Allah, bukan Allah butuh makhluk. Jadi ketika berkata Yesus sebagai anak Tuhan, berarti Tuhan butuh ke anak, menentang dengan firman. Maka ucapan selamat Natal adalah bahagian yang merusakkan akidah orang-orang bertauhid.